Praise be unto Jesus. Silakan duduk, shalom semuanya. Ketika Pastor Andy bertanya siapa di antara kita yang berusia 70 tahun ke atas, hanya 1-2 yang mengangkat, dilanjutkan lagi, saya ada hadiah, beberapa menyusul mengangkat. Haleluya. Pastor Andy, please remind me one more time. Please invite me next year. I will be 70 next year. Untuk hadiahnya, haleluya. Praise be unto Jesus. Right, let's move on. Challenges to expand. Saudara, siapa yang tidak mau berkembang dan bertumbuh? Termasuk saya. Nevertheless, di dalam langkah ini pasti banyak sekali tantangan. Saya suka the word challenge. Saya tidak mengatakan a problem. Ketika saudara mengatakan itu adalah problem, jadilah problem. Ketika saudara mengatakan itu adalah challenge, with Jesus, all things are possible. Beri kemuliaan bagi dia. Akan dipandu dengan slides-nya. Challenges to expand. Saya percaya Pastor Andy sudah membawakannya dengan prolognya, dengan inti yang sudah diberikan. Ini bicara soal lihat dari sisi lain. Tantangan seringkali mengarah pada cobaan. Sekali lagi, tantangan seringkali mengarah pada cobaan. That is normal. Sedangkan firman Tuhan berkata di 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan, small stuff, man. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. You're limited, I'm limited. Tidak melebihi, God knows. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Should you say, I'm weak, I cannot do it? No. Tuhan tahu persis. Katakan amin. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Katakan amin. He's giving you a way out. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang diberkati, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Today, this morning we declare in the name of Jesus, ada jalan keluar. Semua kembali pada pola pikir dan niat kita. Perhatikan tulisan-tulisan berikut ini. Dulu kita banyak mendengar istilah new normal. Saya terlalu percaya, what is normal? Today we facing the new reality. Realitas sekali keadaan yang harus kita hadapi. Boleh ikuti saya katakan, if it is to be, it is all up to me. One more time, if it is to be, it is all up to me. Keputusan di saudara ini. Perhatikan di kantin segini kata-kata ekspansinya, motivasinya. Katakan I can. Katakan I will. Katakan I must. I can. I will. I must. Tekad bulat, nggak ada kompromi, toleransi, pasti melakukannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Wow. Kebijakan dalam kebenaran, cara Tuhan Yesus. The way He does things, luar biasa. Saya suka dengan caranya as a leader. Sebagai bapak, sangat bijak. Saudara di sini semua saya percaya terlibat dalam pekerjaan. Terlibat dalam usaha. You doing business. You may be working in a corporate companies. Dalam cobaan, Yesus sangat memahami. Which is you and I are facing. Ujung-ujungnya, urusannya adalah 3 hal. Yang pertama adalah cari roti. I've got to work so that I can feed my family. Yang kedua, memperkecil arti pertobatan karena dosa. Di sana terlibat dalam 2 perbendaharaan kata. Kompromi dan toleransi. Somehow you want to do something great. And yet it may not be in God's plan. Mulai masuk bisikan-bisikan palsu. Hati-hati. Yang ketiga bicara soal sukses. Siapa yang tidak mau sukses? Kita mau semua sukses. Now watch this. Perhatikan cara Tuhan Yesus.
Sering kita baca juga di ayatnya, Matius 4, pencobaan di padang gurun. Watch this very carefully. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Katakan dicobai. Katakan dicobai. Lalu saudara mengatakan, kayaknya gue banget nih. Nggak habis-habis ini dicobai. Satu belum kelar dicobai lagi. That's what happened. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Everybody say laparlah. Saudara kalau dicobai, banyak hal-hal yang tidak berkenan dalam tubuh kita. You get cranky. Aduh, nggak enak banget nih kondisinya kok jadi nggak menarik. Lalu datanglah si pencoba, the devil comes in. Itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, now if you are all Christians, hati-hati di sini, hati-hati di sini. Dia berkata, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Yang enggak aja. You and I have been challenged. Perhatikan kata tantangan. You and I have been challenged. And watch the way Jesus answers. Ayat yang keempat. Ada tertulis. Katakan ada tertulis. It is written. Puji nama Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah yang setuju. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. How wise he is. Begitu bijaknya. Katakan kemudian. You may be tested. Dicoba. Belum juga selesai. Susulannya udah muncul. Belum juga selesai, susulannya juga muncul. Di ayat yang kelima, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. He takes you to the next level. Lalu berkata kepadanya, now watch this. Jika engkau anak Allah, if you are really true Christians, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, hang on. Sebab ada tertulis, bahkan iblis pun tahu firman Tuhan. He knows the word of God. The only difference is, dia hanya tahu. Tapi kita adalah tidak hanya tahu, tapi percaya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Now watch this. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, what a great offer. And Jesus says, ada pula tertulis, you want to challenge me with the word of God? Kata Tuhan Yesus, I'll challenge you back with the word of God. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. It did not stop there. Dia coba lagi. Iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. All out. Hey, come on man. You're interested in this? I'll give you all. Dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Semua kerajaan dunia ini ada kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ada suatu kondisi. Di sini saya suka jawabnya Tuhan Yesus. Dan saya suka dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Inggris New King James hanya berkata, go flee you devil. Ayat 10, berkata Yesus kepadanya, enyala engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Come on church, give him glory. Wow. That is the strongest language I've ever come across. Saya berdoa saudara jangan sampai keluar dari gedung ini. Ada orang marah pada saudara mengatakan, nyala engkau, gak enak banget tuh. Haleluya. That is so strong. Dia tidak kompromi, dia tidak compromise. We know the scripture. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Alright. Kalau memang demikian artinya, kalau dia adalah jalan, if he is the way, haleluya, kita tidak akan sesat. Katakan amin. Kalau dia adalah kebenaran, kita tidak bakal salah. Come on, somebody say amen. Kalau dia adalah hidup, kita tidak akan mati. What a guarantee. That's luar biasa. Come on, give him glory, give him glory, give him glory. Follow Jesus. Trust him full-heartedly. Di dalam dunia pelatihan, dunia marketplace, saya banyak sharingkan yang berkaitan dengan mengubah paradigma. Disebutnya adalah paradigm shift. Mengubah paradigma. Visi baru terlihat realita. That's we talking about. Ini bicara soal realisasi.
Perubahan yang dasar dalam pola pikir kita, persepsi, iman, percaya, dan janji-janji Tuhan. Melalui apa? Pola pikir yang terbuka. Diingatkan kembali, Filipi 3. Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri apa yang di hadapanku. Yang mau katakan amin. Fokus, katakan fokus. Katakan fokus. F-O-C-U-S. Fix your eyes on Christ, unlimited supply. Katakan amin. Put that past tense, focused. Fix your eyes on Christ, unlimited supply. Each day, give Him glory. Maka paradigm shift berbicara soal percaya, melangkah untuk diberkati. Amin, saudara. Banyak tantangan karena beda persepsi dan prioritas, apalagi niat untuk berkembang. Banyak sekali. Now, gereja ini saya percaya sangat diberkati. Walaupun sudah dibatasi, no, we need a bigger space. Hallelujah. Dan terdiri daripada gender pria dan wanita yang selalu setiap hari ingin belajar, dan belajar. Survei mengatakan pada umumnya, pria mudah melupakan tetapi tidak pernah memaafkan. Haleluya. Wanita mudah memaafkan tetapi tidak pernah melupakan. Puji nama Tuhan Yesus. Husband and wife, silakan didiskusi di meja makan nanti malam. And let us know what happened next week. Ini survei, saudara. Jangan terus ikuti saya. Katakan, no baper, no gengsi, no jaim, no sotoy. Saudara dibebaskan. And you can proceed mengikuti tuntunan Tuhan itu seperti apa. Nah, saudara, tahan di sini sebentar. I would like to share with you a 5 minutes video clip. Saya percaya multimedia sudah siapkan. This talks about Pastor Mark. Menggambarkan gimana sih caranya berpikir pria dan wanita. His experience, some of you may have seen this. Courtesy of from YouTube and look into it. Perhatikan cara berpikir. Dan ini seringkali you want to expand on something and yet you have challenges. Differences on priorities. Multimedia, silakan. We're going to start discussing men's brains, women's brains, and how they're very different from each other. Now, I want to start with men's brains. All right? Now, men's brains are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We've got a box for the money. We've got a box for the job. We've got a box for you. We've got a box for the kids. We've got a box for your mother somewhere in the basement. We got boxes everywhere. And the rule is the boxes don't touch. When a man discusses a particular subject, we go to that particular box, we pull that box out, we open the box, we discuss only what is in that box. All right? And then we close the box and put it away, being very, very careful not to touch any other boxes. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car, and the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like...
It's like the internet superhighway, okay? And it's all driven by energy that we call emotion. And it's just... It's one of the reasons why women tend to remember everything. Because if you take an event and you connect it to an emotion, it burns in your memory and you can remember it forever. The same thing happens for men. It just doesn't happen very often because, quite frankly, we don't care. Women tend to care about everything. And she just loves it. Okay? Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. If a man has a chance, he'll go to his nothing box every time. That's why a man can do something seemingly completely brain dead for hours on end. You know, like fishing. Now, they've actually measured this. The University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. You know, they connected all the wires and stuff like that and watched the brain activity, then all of a sudden, I think he's dead. Huh? You know, women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing. Wow, saya tidak tahu berapa yang setuju dan tidak, semua pakai masker. I don't know whether you're smiling or you're mad at me. Puji nama Tuhan Yesus, itu sebagai gambaran saja. Ingat kita sudah janji, no jaim, no baper, no gengsi, no sotoy. Terimalah, bukalah, and then you need to check it out. Apa yang bisa kita lihat di sana sebagai perumpamaan saja. Anda dapat memberi tanpa mengasihi. Namun Anda tidak dapat mengasihi tanpa memberi. Yang setuju katakan amin. Haleluya. So as of today, to proceed for your next level, remember the 4M. Bisakah kita memaafkan, mengampuni, melupakan, dan tetap mengasihi satu sama lain? To forgive, that's okay. Melupakan, nah, that's a bit tough. Mengasihi, come on man, berat sekali. So remember this 4M if you want to proceed. Di kitab Matius 25 juga berkata sebelum kita berdoa terlebih dahulu memaafkan supaya Bapamu di surga pun juga mendengar dan bisa mengampuni segala kesalahanmu. Then kita menjadi layak di hadapannya. So, my last tip berkaitan dengan action. Jangan berbicara, bertindaklah. Jangan mengatakan, tunjukkanlah. Jangan janji, buktikanlah. So in other words, don't tell people your dreams. Show them. Itu yang akan dilakukan oleh gereja ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. In conclusion, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan untuk berkembang? Perhatikan the following items. Senangkan hati Tuhan. How? Sembah Dia. Dibentuk dalam keluarga Tuhan. Bagaimana caranya bersekutu? This church have so many programs. Untuk menjadi seperti Kristus. How? Discipleship, pemuridan.
Dibentuk untuk melayani Tuhan, ministry. Diciptakan untuk misi, wow, penginjilan. Nah saudara, ini semua bicara kondisi yang bisa kita lakukan. Saya sangat bersyukur pada Roh Kudus. What a great timing He put me through. It's all about Jesus. Katakan, it's all about Jesus. It's all about Jesus. Apapun urusan saudara dan saya, bottom line-nya, it's all about Jesus. Kita lihat di sini, kehidupanku semua karena Yesus. Diselamatkan oleh Yesus. Diampuni karena Yesus. Hidup dengan kasih karena Yesus. Diberkati karena Yesus. Masih hidup karena Yesus. It's all about Jesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Are you blessed? Are you blessed? Puji nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, challenges untuk bertumbuh. To expand, everybody must expand. And yet, by the same token, everybody faces challenges. That is okay. Challenges adalah proses hidup untuk mendewasakan rohani kita. Understand this, supaya kita bisa menikmati proses perjalanan itu. Hallelujah. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word, for your teachings. Terima kasih Bapa atas semua keberadaan kami saat ini. Kami tahu Bapa, setiap kami menjerit ingin bertumbuh. Banyak sekali ganjalan-ganjalan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dan kami tahu juga Tuhan, si iblis, si musuh, selalu berupaya untuk membisikkan bisikan-bisikan palsu. Kami tolak in Jesus' name. We want to focus on you, Jesus. Dengan segala kemampuanmu dan segala janjimu. Tuhan, kami deklarasikan in Jesus' name. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong setiap kami. Apapun tantangan yang kita hadapi, bahkan saat ini, setiap anak-anakmu yang sedang menundukkan kepala dan berdoa Tuhan, Engkau satu-satunya yang bisa membaca segala pergumulan mereka Bapa. Mereka ingin bertumbuh dan mereka mendapatkan jawaban pagi hari ini. Kami percaya terobosan-terobosan baru sudah terjadi saat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami mau terus naik ke level berikutnya. Dan kami percaya anak-anakmu sudah diberkati, dilawat, dijamah, diurapi. Dan mereka tidak hanya diberkati, bahkan memberi berkat kepada banyak jiwa-jiwa. We give you all the praise. We give you all the honor. Glory, hallelujah. Anak-anak Tuhan yang sudah dilawat, diberkati, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. God bless you.